Logik. Kembali lagi nih sama podcast kali kita. Wah, kita udah lama banget nih gak ketemu. Nah, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar Sobat Logik tetap baik-baik aja ya. Nah, jadi kita hari ini mau ngapain nih, Zizi? Nah, kali ini kita bakalan ngebahas tentang hard skill dan soft skill. Nah, kalian Sebelum itu, siapa nih? lagi ya? Siapa nih? Oh ya, coba jabarin dulu deh tema podcast kita tuh apa? Oke. Tema podcast kali ini tuh hard skill dan soft skill. Kalian pasti tahu dong hard skill dan soft skill itu apa? Nah, tapi sebelum kita beranjak ke mengenali hard skill dan soft skill, kita kenalan dulu nih dengan dua orang yang ada di sini. Nah, boleh nih dari Jen. Oke, halo semuanya. Nama aku Jen Selien, aku dari kelas 11-1. Wih. Halo semuanya, aku Farel Johnson dari kelas 11-1. Nah, jadi setelah sekian lama nih, akhirnya ketemu ya sama dua orang narasumber yang keren ini. Belum pernah masuk podcast Logik kan? Gimana rasanya? Rasanya feelnya kayak gimana nih? Gimana ya? Ini pertama kali sih, jadi kayak wow, oke. Lumayan bisa jadi portofolio ya. Sensi. Oke, jadi langsung aja kita mulai nih. Jadi kita kepoin apa nih, Zizi? Aku penasaran nih, kalau menurut kalian nih apa sih hard skill itu? Mulai dari siapa dulu? Dari siapa nih? Farel dulu deh. Oke. Menurut gue hard skill itu keterampilan spesifik yang dimiliki orang, yang dipelajari orang-orang terutama di sekolah, yang berhubungan banget sama karir sama pekerjaan di masa depan. Oke. Kalau Legit word. Oke, kalau menurut aku, hard skill itu keterampilan yang bisa berguna di dunia kerja, bahkan sekolah, dan hard skill itu bisa diukur. Diukur ini dalam aspek apa nih? Material kah atau gimana? Material udah pastinya. Material. Misalkan dalam mata pelajaran, kayak misalkan nih, IT, itu kan bisa diukur kan. Jadi kayak, Iya, pengetahuan ya. jago apa enggak sih gitu. Oke, jadi tadi kan kita udah bahas hard skill nih. Menurut kalian soft skill tuh apa sih? Oke, Gantian nih. Next week ya. Oke, soft skill itu keterampilan hidup yang emang ada di dalam diri kita ya. Jadi lebih ke kepribadian seseorang yang bisa bertumbuh seiring dengan pengalaman hidupnya. Sama sih sebenarnya. Cuman menurutku sendiri soft skill itu lebih ke karakter orang masing-masing, yang tadi dibilang juga nanti berkembang seiring kita bertambah usia. kalau Kak Farel gimana nih? Apa aku? Iya, aku. Menurut kamu gimana nih? Menurut aku sih, waduh jangan dong. Kayak tadi editor. Iya, kita kepo tahu. Ya sama lah ya, intinya soft skill tuh kayak suatu skill yang emang bisa berevolusi seiring kita bertambah usia dari lingkungan juga. Tuh, oke. Next apa nih, Zizi? Aku mau tanya nih, kalau menurut kalian nih, hard skill sama soft skill ini tuh pentingan mana sih? Kenapa gitu? Sweet deh, sweet. Seru. Apa ya kalah? Kalah dong. Next yang undang. Aku udah panik. Jadi menurutku hard skill sama soft skill itu sama-sama penting. Kayak gak bisa dipisahkan gitu. Wow. Kalau ada Kayak pacaran ya. ya gitulah, gak bisa dipisahkan. Karena kalau ada hard skill tanpa soft skill itu kurang, soft skill tanpa hard skill itu kurang. Karena di kehidupan nyata atau di kehidupan sehari-hari pasti kepake kedua-duanya. Setuju sih aku. Soft skill itu kan dia keterampilan hidup dalam diri ya. Misalkan hard skill tuh bisa ke penerapannya. Jadi mereka hard skill dan soft skill ini tuh sangat berkaitan satu sama lain. Jadi kalau ditanya penting mana, semuanya penting. Bagus. Tapi menurut kalian nih, kalau misalnya ada seseorang yang hard skill atau soft skill lebih tinggi, nah itu gimana tuh? Apa mereka harus ngembangin lagi atau gimana? Sebenarnya semuanya bisa dipelajarin sih. Iya betul ya. Tergantung individu masing-masing. Kalau merasa ada kurang di hard skill, mungkin dengan kesadaran dirinya bisa tingkatin lagi hard skillnya. Kalau misalnya merasa kurang di soft skill, ya bisa ditingkatin juga. Gak ada yang gak mungkin sih sebenarnya. Betul. Jadi kalau soft skill kan bisa dikembangin dalam sosialisasi. Iya. Hard skill bisa terus belajar, bisa tekun. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang kurang, emang kewajiban gak sih untuk Iya. Kayak banyak orang yang gak bisa sosialisasi. Misal orang bilang introvert gak bisa sosialisasi, tapi sebenarnya bisa belajar buat komunikasi ke temennya.
Jadi Bisa dikembangin. kemauan diri sendiri juga sih. Oke, jadi awareness tuh penting banget ya di dalam diri kita. Oke, next nih apa Zizi? Kalian nih setuju gak sih di zaman sekarang ini tuh kayak pinter aja tuh gak cukup, malah kita harus butuh soft skill ya gitu yang banyak. Jadi pintar secara akademik ya. Ya betul. Ini mau sweet nih. Sweet. Yang menang. Dan Sampai terus. kan sweetnya sama mulai ya. Batu gede. No setting. Real love fact. Oke. Kalau menurut aku pastinya. Bentar, lupa pertanyaan apa tadi? Apa sih? Ulang dong. Tadi itu kan di era ini nih, pinter itu tuh nggak penting. Pinter dong. Pinter doang tuh nggak cukup, bukan nggak penting ya guys, penting. Pinter doang tuh nggak cukup di era ini. Jadi kita tuh butuh soft skill. Kalian tuh gimana pendapat kalian? Setuju gak sih? Iya. Kayak menurut aku setuju banget. Wah, dia kan ini tegas banget ya. Setuju banget. Oke, jadi menurut aku kayak misalkan nih ada orang yang pinter banget tapi dia kurang santai. Kalau misalkan ada orang yang pinter banget dan soft skill kurang, itu menurut aku benar-benar harus ditingkatin juga soft skill. Jadi menurut aku ya, soft skill dan hard skill itu harus seimbang. Karena mau gimana pun, kalau kamu pinter doang nih untuk di dunia kerja, bahkan di dunia masa depan itu nggak cukup. Karena kita hidup kan nggak mungkin sendiri ya. Kita pasti butuh orang untuk menemani kita, dan kita butuh bersosialisasi. Dan di mana bersosialisasi itu adalah termasuk soft skill gitu. Ya, bener banget sih. Akademik sama hard skill doang tuh gak bisa mencukupi kehidupan kita di masa depan. Ibaratnya hard skill itu kemampuan yang kita miliki. Tanpa soft skill kita gak bisa menerapinnya ke kehidupan sehari-hari, terutama ke orang-orang. Kan manusia itu makhluk sosial. Betul. Oke, jadi kan tadi udah bahas nih tentang hard skill, soft skill tuh sama-sama pentingnya. Nah sekarang kita kan udah beranjak nih dari revolution industri yang 4.0 jadi 5.0, dimana kayak AI banyak banget berkembang. Nah di dalam dunia yang penuh teknologi ini, menurut kalian perlu gak sih soft skill dan hard skill tuh tetap kita tingkatin? Karena kan udah ada AI tuh, kayak hidup kita mudah banget kan dengan AI. Nah menurut kalian gimana nih? Ayo, siapa duluan? Siapa apa deh? Sit lagi. Apa bisa? Coba dulu nih. Oke. Jadi menurut gua Ada tidak konsisten itu ya. menurut gua dengan adanya AI ini, hard skill sama soft skill itu tetap diperluin. Karena dari yang ku pelajari, banyak skill atau kemampuan yang nggak bisa digantikan oleh AI. Contohnya critical thinking, cara berpikir manusia juga nggak semuanya bisa digantikan AI. Terus sosialisasi juga, masa kita harus cek AI dulu baru bersosialisasi. Ketik dulu ke HP dulu ya, cek Betul banget sih. Itu yang bilang sama Farah tuh betul banget. Jadi di zaman sekarang walaupun AI itu udah banyak, kita pasti tetap butuh untuk mengembangkan soft skill dan hard skill. Kayak tadi ada skill, ada life skill yang emang harus kita tetap kembangin, yaitu ada problem solving, ada critical thinking, ada design thinking, bahkan ya itu menurut aku nggak bakal bisa digantikan oleh AI. Gitu. Jadi tetap harus dikembangkan terus. Kini tadi kan Farel kan sempat ngomong ya, kalau apa namanya tadi, Apa tuh? ya tuh Ya mana tuh? cinta, yang ini loh, Yang AI. ya yang AI nggak bisa diganti sama manusia kan. Nah aku mau tanya dong, hard skill sama soft skill kalian apa yang kalian miliki nih? Nah, terus mungkin implementasi dalam hidup juga nih. Gimana nih? Rumit ya tanya nih. Duluan. Boleh. Makasih udah nunjuk. Oke, kalau hard skill aku ya, kebetulan aku punya hobi nyanyi. Mungkin aku bisa menerapkan hard skill aku di nyanyi untuk dikembangin terus kan. Kalau misalkan soft skill, kebetulan aku tahun ini aku ikut JE atau organisasi OSIS di sekolah. Ini kebetulan banget ya. Jadi aku di sini di OSIS ini aku tetap kembangin komunikasi aku, leadership, jadi gitu. Jadi buat aku itu sih yang ada di diri aku. Keren banget nih. Farel gimana nih? Kalau gua penerapan di kehidupan sehari-hari, mungkin yang terdekat hobi gua itu basket. Nah di basket itu penerapan hard skill sama soft skillnya itu benar-benar kelihatan. Kalau hard skill mungkin skill-skill yang kita latih setiap hari, kita latihan nembak, latihan banyak skill dari basket, itu hard skill. Beda nembak bola. Terus kalau soft skillnya itu lebih ke penerapannya di permainannya nanti.
lebih ke mental, etos kerja. Kan kalau misalnya kita bermain tuh nanti bakal ada pressure. Terus gimana kita menyiapkan mental kita itu kan dari karakter dan personal masing-masing kan. Jadi harus saling mendampingi. Karena kalau misalnya cuma hard skill doang, kayak nggak bisa diterapin di permainan nanti. Terus jadinya sia-sia. Oh, benar sih. Udah kena mental susah ini ya. Susah banget. Kapok ya sering terjadi. Tapi lu pernah gak sih belajar dribble? Ya parah dribble. Pernah. Coba praktekin. Itu gak sih tren TikTok itu? Gimana? Kalian Ada lucu banget lagi. Oke, tadi kan kita udah bersana nih, agak serius ya sekarang. Nah, jadi di Citarum Berkat ini kan kita belajar banyak nih, ada POA, Peoples, pelajaran biasa. Nah, terus selama ini, sama kalian bersekolah, udah bertahun-tahun nih, soft skill dan hard skill apa yang udah kalian obtain dari sekolah Citarum Berkat? Bener? Itu. banyak dong pasti dong. Pastinya banyak. Wow. Iya terlalu banyak. Oke, kalau menurut aku, kita kebetulan nih kita sekolah kita ada program namanya Peoples ya. Peoples itu positive health. Jadi di sini kita tuh belajar tentang life skill lagi. Kayak misalkan hope, awareness, carefulness, dan kawan-kawannya. Dan itu sangat membantu para murid ya untuk meningkatkan soft skill mereka. Tuh. Kalau aku mungkin di POE ya. Di POE kan kita belajar tentang entrepreneur. Nah di sana itu benar-benar diajarin tentang hard skill. Gimana caranya buat kita mencari peluang untuk ya gitulah, cari peluang. Terus kalau untuk soft skill sendiri sebenarnya di lingkungan sekolah dengan kita bersosialisasi, bergaul dengan teman-teman, itu termasuk melatih karakter kita sih. Gimana caranya buat bersosialisasi dengan teman. Terus banyak juga event-event sekolah yang anak-anak sekolahnya juga ikut Berpartisipasi ya. juga meningkatkan karakter mereka. Jadi makanya kita sebenarnya bersyukur sih ya, sekolah kita tuh sangat mendukung gitu. Benar banget. Hard skill dan juga soft skill kita. Banyak aktivitas juga. Iya, jadi mantap Cibar. Wih, mantap. Kalau anak sekolah lain yang nonton ini, mending pindah Langsung saja masuk Cibar jadi masuk orkes di bawah. Beneran Oh sih ya. Liburnya banyak loh. enak banget beneran gak sih? Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih apa aja tuh hard skill, soft skill, terus udah kita sebutin juga ya kan. Nah, menurut kalian ini nih, di zaman digitalisasi ini kan banyak tuh tadi tuh soft skill, hard skill ya. Yang paling penting tuh yang mana sih? Mungkin bisa ditarik dari skill yang kalian punya kali ya. Ya, Dari hard skill atau soft skill? Dua-dua. Masing-masing satu gitu. terus ya. Oke, mungkin kalau soft skill menurut gue yang paling penting soft skill itu sosialisasi sih. Cara kita ngobrol, cara kita bisa nyampein sesuatu ke orang. Karena terutama di dunia kerja, semua hard skill pasti kita perlu implementasinya melalui sosialisasi. Terus kalau hard skill yang penting sih, sebenarnya semuanya penting di bidang mereka masing-masing sih. Kayak kalau bidang kedokteran mereka perlu tentang ilmu kedokteran, bidang engineer butuh dalam bidang engineer. Ya semuanya penting. Oke, betul. Kalau misalkan aku, soft skill yang menurut aku penting banget sampai sekarang itu salah satunya adalah problem solving. Dimana problem solving itu kan bisa diterapkan ke menurut aku segala aspek ya. Jadi kayak misalkan dalam kesulitan pelajaran, kesulitan mengerjakan tugas, bahkan permasalahan hidup nih. Nah, waduh, berat ya. Pengalaman nih bisa diselesaikan dong oleh problem solving. Itu jadi dimana kita tuh bisa cari dulu nih masalahnya apa, gimana sih cara kita selesaiinnya. Itu sangat penting ya kalau menurut aku. Nah, kalau misalnya di hard skill, sebenarnya benar sih sesuai bidangnya masing-masing aja. Kayak misalkan untuk komputer itu bisa teknik komputer, gimana keahlian mereka untuk dikembangin terus kan, gitu sih. Oke, terus next nih aku mau nanya, sebenarnya mereka udah tahu belum sih jurusan yang kalian mau masukin atau kalian tuh mau jadi apa habis lulus sekolah? Masih bingung sih sebenarnya. Kalau jujur banget bingung banget. Jadi basket. Apa? Jadi basket. Jauh. NBA. Gimana nih? Kalau aku sendiri, aku tuh udah kepikiran antara ada 3 jurusan yang pengen aku ambil sebenarnya. Apa tuh? Ada ilmu komunikasi, ada hubungan internasional, atau enggak international business. Jadi di sini aku kan banyak. Aku suka bersosialisasi kan. Jadi tuh aku pengen berdampak bagi orang lain. Nah, salah satu cara itu aku bisa jadi public officer di salah satu mungkin bisa di salah satu lembaga, perusahaan, bahkan yayasan gitu. Jadi aku pengen
aku tuh bisa berdampak baik bagi orang. Keren. Well, Sebenarnya jurusan spesifik belum ada karena masih banyak yang dilirik ya mau jurusan apa. Walaupun bentar lagi harus pilih jurusan. Mungkin yang terdekat atau yang paling menarik bagi aku sih bisnis, gimana cara, terutama kan di Ciber ngajarin banget. bener ya, banget. Udah mendarah daging. Bisa juga. Udah bisa. Mungkin kalau jurusan lain ilmu komunikasi juga menarik, sama ini ya itu aja sih. Ya, kita Jen sempat mention nih mau jadi public officer. Nah, terus tadi kan kamu juga sempat mention hard skill soft skillnya. Nah, kaitannya apa nih dengan profesi dan hard skill dan soft skill yang kamu miliki? Cara kamu implementasiinnya gimana nih? Oke, kalau aku soft skill yang aku punya itu kan komunikasi dan juga leadership. Dan sebenarnya masih banyak ya. No offense. Oke. Jadi kalau misalkan diimplementasikan ke dalam profesi yang aku ingat itu pasti kepake banget, terutama sosialisasi dan juga problem solving. Itu menurut aku sangat membantu banget ya. Apalagi kalau misalkan aku udah berbicara di depan, aku pasti kan harus kayak, aduh, kok Pari kesetaraan diri kan. Public speaking juga berguna, sangat berguna bahkan ya. Harus punya. Gitu. Itu sih. Udah. Sekarang Gue implementasinya ya udah jelas sih, bisnis gimana cara kita manajemen bisnis, struktur bisnis, rencana bisnis. Terus soft skillnya itu penting banget karena gimana kita mungkin nanti ke depannya sosialisasi sama klien, calon-calon investor mungkin, ya gitu lah. Penting. Mungkin sama karyawan-karyawan juga atau rekan-rekan kerja itu sosialisasi sangat penting banget. Penting banget. Semoga kedepannya bisa tercapai ya. Maksudnya men, Jadi kita mau ngapain apa lagi nih? aku penasaran nih, kan tadi kan kita udah ngomongin banyak banget nih hal ya kan. Terus aku pengen tanya nih buat Farel sendiri, rate ketangkasan skill kamu dari 1 sampai 10 tuh berapa sih? Terus Sama alasannya. Ketangkasan apa? Yang mana? ketangkasan skill ya ya. Mungkin Salah satu aja ya. apa? Salah satu Buat aja. keterampilannya salah satu apa secara garis besar hard skill gitu? Boleh lah secara garis besar deh. Mungkin secara garis besar buat hard skill aku gak terlalu banyak kesulitan buat belajar hal baru sih. Jadi hal apa aja yang mau dipelajari selama ada niat sama etos kerja, menurutku semuanya bisa-bisa aja gitu. Bijak. Terus kalau soft skill ya tadi penting banget. Terus kayak tadi etos kerja sempat disinggung. Dengan ada etos kerja mungkin bisa bantu aku buat belajar lebih banyak lagi tentang hard skill. Jadi Rating dari Ya, 1 sampai 10. 7 deh. itu apa? Iya 7. Oke. Kalau Jen sendiri gimana nih? kalau aku sebenarnya sama sih. Aku beruntungnya aku merasa aku bersyukur ya. Bersyukur kalau misalkan aku tuh bisa menyesuaikan diri aku sama lingkungan aku. Jadi kalau misalkan aku rating mungkin 8. Wih, oke, cukup hebat ya. Berarti kan udah confident sama diri sendiri nih. Enggak juga sih. Enggak harus nyampe dong. Pede dong. Nah, terus buat last question nih. Ada nggak sih tips buat ngebantu temen-temen sobat Logik buat ngembangin hard skill dan soft skill mereka? Oke, kalau menurut aku, untuk kita bisa mengembangkan diri itu bisa ngelihat dari lingkungan sekitar pastinya, dan jangan pernah takut untuk mencoba. Ya. Benar. Jadi apapun, sesusah apapun, kan kita nggak tahu ya hasilnya bagaimana. Asal kita usaha dulu. Yang penting itu baik untuk diri dan lingkungan sekitar, gitu sih. Ya, setuju banget. Terus selain yang disampaikan oleh Jen, menurutku awareness juga penting sih. Kekurangan apa yang kita miliki atau hal apa yang kita mau pelajari. Kayak tadi, jangan takut untuk belajar hal baru. Karena kalau bisa punya etos kerja yang tinggi. Karena dengan etos kerja sama niat, semuanya nggak ada yang nggak mungkin. Perlu peduli juga sama diri sendiri ya. Mungkin juga ini nggak sih kayak kembangin bakat. Jadi bisa jadi sesuatu yang bisa kita advance. Nggak ada yang nggak mungkin. Ingat. Wih, nothing is impossible. Gimana nih kesimpulannya sih? Nah, simpulannya bentar. Jadi gimana nih hard skill dan soft skill? Sama-sama penting ya. jadi hard skill dan soft skill ini tuh sama-sama penting buat kehidupan kita sehari-hari ya guys. Jadi jangan kalian mementingkan hard skill aja. Nah, soft skill itu malah
dibiarin aja, terus atau kebalikannya gitu. Karena hard skill dan soft skill nanti kan harus seimbang biar bisa berjalan lancar. Oke, terus sebelum kita mengakhiri podcast ini kita ada satu challenge nih buat narasumber kita. Coba dalam waktu 1 menit nih kalian bikin quotes yang bisa membangun semangat sobat Baji. Quotes tentang hard skill, soft skill. Yang bisa membangun dan boost mereka gitu. 1 menit ya timer. Ya, 1 menit timer. 1. Sama. Udah sombong. Cuma jadi ya. Ya, Gimana nih? mungkin apapun yang kalian pengen di masa depan, jangan takut sama tadi, balik lagi, gak ada yang gak mungkin. Jadi coba aja apa yang kalian mau. Tangan guys, bijak banget. Oke, Jen gimana nih? Kegagalan adalah sebuah kunci kesuksesan. Aku yakin semuanya udah sering banget denger, tapi menurut aku ini adalah sesuatu yang emang harus diterapkan di dalam diri. Jadi kalau misalkan kalian sekali gagal, itu jangan langsung, aduh udahlah, itu jangan, ayo bangun lagi. Jangan kena mental. Jangan kena mental. Stop banget. Keren banget ya narasumber kita. Nah, gimana nih Zizi? Udah sampai akhir aja nih. Sedih ya? Cepet banget ya. Padahal tadi kan baru mulai ya. Terus baru masuk kan, baru kenalan juga. Tapi kita harus mengakhiri. Ya, Oke. Jadi sebelum closing nih kita mau ngapain? kita kan punya jargon nih Kak. Jargon dulu kali ya. Gimana nih? Kalian ada yang tahu nggak nih? Ntar, tanya dulu, ada yang tahu nggak nih? Tahu dong. Oh, penonton setia ya? Tahu. Wih, akhirnya jadi narasi bayar gak sih ini? Bayar bersih. Free. Gak cukup 1.000 juta. Oke. Gimana nih? Coba. Oke. Tapi nanti kita bareng ya. Tadi Jen duluan sendiri, baru nanti kita bareng. Ready? Oke. Ya, briefing. Ya, narasumber. Yaudah. Jadi gini lah guys. Jadi gini, jargonnya adalah suara jika jadi dengerin, apalagi suara rekam. Nah, oke, karena kita sudah tahu, Farel udah tahu ya. Oke, kita langsung aja ya dalam hitungan 3, 2, 1. Suara logik aja didengerin, apalagi suara hati kamu. Nah, karena kebetulan episode kali ini mendekati Lebaran, jadi kita mau mengucapkan nih. Oke, langsung saja. Farel. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung acara, jangan lupa nonton episode selanjutnya. Ditunggu ya teman-teman dengan narasumber lain. Dadah.